Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 biologi yang ingin mempresentasikan dan menjelaskan tentang siklus kehidupan archaea. Dari kelompok kami beranggotakan yang pertama, Pandu Cahyo Gumilang, 2, Nadia Hansa, 3, Susila Rudiatmaka, keempat, Ria Ajeng Pangestu, 5, Fatala Brian Amanda, dan yang terakhir, Dian Chandra Durpito. Yang langsung saja dimulai dengan membacakan latar belakang oleh Mbak Nadia. Pada tahun 1990, peneliti dari Universitas Illinois, Dr. Carl Woese dan koleganya dapat membuktikan bahwa archaea memiliki perbedaan yang mendasar dengan bakteri dan eukaria. Sehingga dia memisahkan archaea ke dalam domain tersendiri, yaitu archaea. Beberapa anggota archaea diketahui merupakan organisme penghuni lingkungan paling ekstrim di bumi. Di antaranya hidup di dekat kantung-kantung gas di dasar laut, sementara lainnya berada pada sumber mata air panas atau bahkan pada air dengan kadar garam atau asam yang sangat tinggi. Namun saat ini telah ditemukan beberapa archaea yang juga hidup pada kondisi normal seperti bakteri kebanyakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Dian Chandra. Siklus hidup archaea. Archaea merupakan organisme yang metabolisme energi gasnya membentuk gas metana CH4 dengan cara mereduksi karbon dioksida atau CO2. Archaea dan bakteri umumnya memiliki ukuran dan bentuk yang serupa. Meskipun terdapat kesamaan morfologi antara archaea dengan bakteri, archaea memiliki gen-gen dan beberapa jalur metabolik yang lebih serupa dengan eukariota, terutama enzim yang terlibat dalam transkripsi dan translasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ria. Archaea bereproduksi secara aksesual dengan pembelahan binder dan fragmentasi. Pembelahan binder terjadi dalam satu bakteri membelah menjadi dua bagian dan seterusnya. Pembelahan sel adalah penyibakan sel menjadi dua bagian. Biasanya melibatkan proses mitosis nukleusnya. Konsep pembelahan binder tersebut berpotensi mikrosepsi karena ada atribut kritis yang tidak dicantumkan, yaitu melibatkan proses mitosis nukleus. Fragmentasi dilakukan oleh Cyanobacteria berbentuk benang. Dengan fragmentasi, filamen yang panjang akan terputus menjadi dua atau lebih benang pendek yang disebut homogenium dan akan menjadi individu baru. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Pandu. Archaea pertama yang diamati merupakan extremophilae yang hidup di lingkungan ekstrim seperti mata air panas dan danau garam tanpa organisme lain. Meningkatnya kemampuan alat deteksi molekuler memungkinkan penemuan archaea di hampir semua habitat, termasuk tanah, lautan, dan rawa. Jumlah mereka sangat banyak di lautan, dan area dalam bentuk plankton mungkin merupakan salah satu kelompok organisme yang paling melimpah di planet ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Fatala. Archaea mempunyai ciri-ciri antara lain prokariota, yaitu tidak mempunyai nukleus, memiliki dinding sel tetapi tidak terbuat dari peptidoglikan. Para peneliti telah menemukan beberapa jenis Archaebacteria, di antaranya seperti berikut. Methanobacteria merupakan kelompok bakteri yang luas penyebarannya. Bakteri ini bersifat hemautotrof, yaitu proses metabolismenya menghasilkan metana dari reaksi karbon dioksida dan hidrogen. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia Kansa.
Yang kedua, Halobacterium, habitatnya di Laut Mati, dan Great Salt Lake atau berkadar garam tinggi, yang habitatnya sangat asin sekali. Beberapa jenis bakteri ini mempunyai klorofil ungu yang disebut bakteri Orhodopsin, sehingga mampu melakukan fotosintesis. Yang selanjutnya, Thermoplasma atau kelompok termoacidofil yang ditemukan dalam air asam dari mata air belerang yang panas. Bakteri ini dapat mengoksidasi sulfur. Banyak ditemukan di lubang vulkanik, kawah vulkanik, dan mata air bersulfat, seperti di Yellowstone, Amerika. Oke, setelah penjelasan dari teman-teman saya akan menjelaskan kesimpulan dari Archaeobacteria ini, yaitu Archaeobacteria berasal dari bahasa Yunani, yaitu archeio yang artinya kuno. Adalah kelompok bakteri yang dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan, namun membran plasmanya mengandung lipid. Archaea dan bakteri umumnya memiliki ukuran dan bentuk yang serupa. Meskipun beberapa archaea memiliki bentuk yang sangat aneh, terdapat kesamaan morfologi antara archaea dengan bakteri. Archaea memiliki gen-gen dan beberapa jalur metabolik yang lebih serupa dengan euryota, terutama enzim yang terlibat dalam transkrip dan translasi. Oke, sekian dari presentasi yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami. Bila ada pertanyaan, bisa dikirim pada komen YouTube-nya. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.